Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Kami bersyukur untuk pujian yang indah yang membawa setiap hati kami untuk kami dengan sungguh-sungguh semakin lekat dengan Engkau Tuhan. Dan ini saatnya kami datang kepadamu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Kiranya firman-Mu Tuhan membawa ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan memberkati firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini firman Tuhan menyapa kepada kita sekalian melalui kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ketenangan hati. Saudaraku, ada kisah seorang tukang kayu pada saat dia mengerjakan pekerjaannya, tanpa dia sengaja, tiba-tiba jam yang ada di tangannya terjatuh. Lalu kemudian tukang kayu ini berusaha untuk mencari jam yang telah terjatuh di atas tumpukan-tumpukan kayu itu. Karena dia merasa jam itu sangat berharga. Jam itu adalah hadiah pemberian seseorang yang sangat berarti. Maka dia terus berusaha untuk mencari jam di atas tumpukan-tumpukan sekam itu. Bahkan juga ada beberapa teman-teman sekerjanya pun yang juga berusaha untuk membantu mencari jam yang telah terjatuh itu. Tukang kayu ini pun juga dalam hati sambil menggerutu, menyesali apa yang sudah dia lakukan. Namun segala usaha yang dilakukan bersama dengan teman-temannya juga tidak mendapatkan hasil. Hingga tiba saatnya untuk makan siang, maka tukang kayu ini bersama dengan temannya harus menghentikan pencariannya dengan hati yang penuh kekecewaan oleh karena kehilangan jam yang begitu dia sayangi. Dan tanpa disengaja di situ ada seorang anak yang memperhatikan apa yang sedang dialami oleh tukang kayu bersama dengan temannya. Lalu kemudian anak kecil ini duduk berjongkok di tempat di mana tumpukan sekam kayu itu berada. Lalu ketika dia duduk tenang di situ, maka dia menemukan jam itu. Lalu kemudian dia berikan jam itu kepada tukang kayu itu. Di situ tukang kayu merasa heran. Dengan secepat itu dia bisa menemukan jam tangan itu. Lalu kemudian tukang kayu itu bertanya kepada anak itu, "Nah, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa menemukan jam yang telah hilang itu?" Lalu kemudian anak itu berkata, "Saya hanya duduk secara tenang di lantai. Lalu kemudian dalam keheningan saya bisa mendengar bunyi tik tok tik tok. Dengan itu saya tahu di mana letak posisi arloji itu berada." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketenangan hati, sikap inilah yang selalu kita butuhkan dalam keseharian hidup kita. Di saat kita sedang mengalami kesusahan,
kesulitan, maka sebenarnya yang kita butuhkan adalah ketenangan hati. Namun seringkali hal itu sulit untuk kita alami. Karena seringkali dalam kesulitan, dalam kesusahan yang kita alami, maka cenderung dalam diri kita cenderung panik, kita cenderung gaduh, kita cenderung melakukan berbagai cara dan usaha supaya bisa menyelesaikan ataupun menghadapi. Dan seringkali apa yang kita lakukan ini tidak menyelesaikan kesulitan itu, tetapi malah menimbulkan kepanikan dan kesulitan yang semakin bertambah. Saudaraku yang terkasih, dalam situasi yang sulit yang sering terjadi kita alami dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita sekalian, supaya apa? Supaya kita menghadapi segala sesuatu dengan sikap tenang. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ketenangan lebih memiliki potensi dan kekuatan yang besar untuk mengerjakan segala persoalan yang sedang kita hadapi daripada segala usaha dan jerih lelah yang kita lakukan yang tidak terarah dan tidak terukur itu. Dalam Yesaya 30 ayat 15 juga mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku, ternyata ketenangan hati itu menjadi sumber kekuatan yang sangat luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita sekalian. Karena dalam tinggal tenang, percaya, terletak kekuatanmu. Luar biasa firman Tuhan nyatakan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita senantiasa menenangkan diri kita dalam segala situasi keadaan apapun. Biarlah kita berusaha menenangkan hati kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Datanglah kepadanya dalam penyerahan diri seutuhnya, supaya Tuhan senantiasa menjaga hati kita untuk selalu tenang dalam segala situasi keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kekuatan firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau terus anugerahkan ketenangan hati dalam diri kami Tuhan, supaya kami Tuhan dapat menghadapi segala ujian, persoalan, atau rintangan apapun dalam kehidupan kami ini Tuhan, dengan sungguh-sungguh semakin mengandalkan Tuhan, supaya ketenangan hati, ketenangan jiwa, pikiran ini juga terus kami alami dalam kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi pribadi-pribadi yang terus mengalami kekuatan daripada Tuhan melalui ketenangan hati, ketenangan jiwa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Berkati sepanjang aktivitas kami, berkati segala pekerjaan kami, tantangan kesulitan hari ini dengan ketenangan sebagai sumber kekuatan bagi kami semuanya. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas dengan ketenangan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.